Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 teori pembelajaran yang saya ketahui. Yang pertama adalah teori kognitif, di mana dalam teori ini dijelaskan bahwa peserta didik harus memiliki pengetahuan terhadap materi-materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian teori ini juga identik dengan lebih mengutamakan proses ketimbang hasil. Kemudian yang kedua adalah teori behavioristik, di mana teori ini menyebutkan bahwa peserta didik itu dikatakan belajar apabila terjadi perubahan tingkah laku pada saat proses pembelajaran. Kemudian teori ini juga identik dengan stimulus respon, di mana guru memberikan stimulus, maka peserta didik diharapkan memberikan respon. Kemudian yang ketiga adalah teori konstruktivisme, di mana dalam hal ini peserta didik diharapkan mampu membangun serta menggali informasi baru secara kritis dan imajinatif. Kemudian yang keempat adalah teori humanistik. Kemudian yang terakhir adalah teori sibernetik, di mana teori ini hampir sama dengan teori kognitif, hanya saja dalam teori ini dijelaskan tentang penggunaan pembelajaran yang berbasis menggali informasi dari internet dengan menggunakan misalnya komputer, kemudian laptop, dan media pembelajaran lainnya. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Yang pertama adalah TP, yaitu tujuan pembelajaran, di mana dalam hal ini peserta didik diharapkan mampu menguasai materi ataupun suatu proses yang ingin dicapai oleh peserta didik dari materi tersebut. Kemudian ATP adalah alur tujuan pembelajaran, di mana peserta didik dalam hal ini sudah tersusun secara sistematis dan logis apa saja yang akan dicapai peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah PBL, yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah, di mana dalam hal ini guru dapat memberikan suatu masalah, peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada juga PJBL, yaitu model pembelajaran yang berbasis proyek, di mana dalam hal ini peserta didik diharapkan mampu memberikan ide-ide baru ataupun karya-karya baru sesuai dengan materi ataupun tema yang sudah ditentukan. Kemudian ada lagi yaitu TPACK, Teknologi Pedagogik Content Knowledge, di mana dalam hal ini guru dapat menggunakan teknologi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Misalnya guru memberikan sebuah contoh video di dalam proses pembelajaran dengan tujuan peserta didik tertarik dan mampu mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu. Kemudian selanjutnya adalah materi ajar yang menggambarkan dimensi pengetahuan, di mana dalam hal ini terdapat tentang faktual, kemudian konseptual, ada juga prosedural dan metakognitif. Dan yang terakhir adalah materi ajar yang berbasis HOTS, di mana biasanya kita menyebutkan ini adalah materi ajar tingkat tinggi, di mana peserta didik diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan ide-ide baru dalam suatu proses pembelajaran. Ada juga penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir semester, kemudian ada juga penilaian yang dicantumkan di dalam rapor. Kemudian selanjutnya adalah penilaian teknik assessment, ataupun cara-cara yang kita lakukan untuk menilai tugas ataupun hasil dari peserta didik itu, misalnya seperti tes lisan ataupun tes tulisan. Jadi kita memberikan pertanyaan ataupun tugas ke peserta didik, kita dapat melakukan penilaian tersebut dengan tes lisan ataupun tulisan. Sedangkan instrumen dari asesmen ada beberapa Ibu yang saya ketahui, seperti misalnya tes itu sendiri, kemudian ada juga angket, kemudian ada juga wawancara dan observasi. Demikian Ibu. Iya Bu. Iya Bu. Baik. Ya, terima kasih Ibu. Yang pertama di dalam modul ajar saya itu, pertama sekali adalah terdapat identitas sekolah. Di situ sudah dijelaskan mengenai identitas sekolah. Kemudian selanjutnya, kemudian ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasilanya juga Ibu. Kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, kemudian ada modul pembelajaran, kemudian metode pembelajaran. Terus pada kegiatan intinya Ibu ada tujuan kegiatan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian ada kegiatan pembelajaran mulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian ada juga langkah-langkah PBL, kemudian ada refleksi, kemudian assessment, dan yang terakhir itu ada kegiatan pengayaan. Di bawahnya ada lampiran tentang LKPD, kemudian materi tentang Asmaul Husna yang menjadi materi pokok saya Ibu di dalam modul ajar ini, karena di dalam RPP ataupun modul ajar ini tema yang saya ambil itu ataupun materi yang saya ambil tentang 5 Asmaul Husna beserta artinya. Dan ini sudah saya cantumkan di dalam RPP ataupun di dalam modul ajar, dan di mana di sini juga sudah saya cantumkan glosariumnya, dan yang terakhir sudah ada daftar pustakanya. Demikian Ibu. Yes. Ya, saya lihat. Baik, di dalam asesmen saya itu Ibu sudah saya cantumkan tes tertulis Ibu di sini. Kemudian ada juga tes performa, yaitu nanti bisa berupa peserta didik maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya ataupun mendemonstrasikan tugas yang kita berikan. Begitu Ibu. PPK Bu. Ya. Ya, sebentar Bu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Di sini PTK saya itu mengenai tentang penggunaan media audiovisual.
yaitu khususnya pada fase B di kelas 4. Nah, di dalam PTK saya ini yang pertama ada latar belakang masalah. Kemudian lanjut pada bab 1 yaitu tentang sebentar Ibu ini lebih. Nah, di bab 1 itu terdapat ini di scroll lagi. Baik, kemudian ada rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian, kemudian ada juga kerangka pemikiran yaitu landasan teoritis ataupun penelitian, kemudian ada juga Ibu tentang konsep tentang media video yang kita gunakan di dalam PTK tersebut, kemudian ada juga tentang karakteristik media video pembelajaran, kemudian ada juga konsep tentang Asmaul Husna itu sendiri sesuai dengan tema saya tadi di modul ajar ataupun di RPP Ibu. Kemudian nanti di dalamnya ada juga tentang penelitian terdahulu, selanjutnya ada juga tentang hipotesis tindakan, kemudian langkah-langkah penelitian, baik metode peneliti ataupun yang diteliti, kemudian ada jenis dan sumber data, kemudian ada juga tentang instrumen penelitian ataupun teknik pengumpulan data, kemudian ada metode observasi, ada juga refleksi, kemudian yang terakhir itu di bab terakhir itu kritik dan saran, yang terakhir adalah daftar pustaka. Demikian Ibu. Ya Ibu. Iya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.